Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah konsep dasar keperawatan komunitas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui proses keperawatan tidak hanya mencakup masalah individu namun juga meliputi keluarga, kelompok, serta masyarakat pada umumnya. Paradigma pelayanan keperawatan yang mengalami perubahan menjadi upaya promotif dan preventif semakin menekankan peran perawat yang tidak hanya membantu seorang individu untuk bebas dari penyakit yang diderita, namun juga lebih pada menstimulasi tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam melaksanakan upaya preventif dan promotif yang pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai perkenalan kita, sebenarnya ini merupakan program pemerintah yang sudah ditargetkan pada masa lalu. Program Indonesia Sehat pada tahun 2010 mengharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia tahu, mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yang mengharapkan masyarakat Indonesia sehat dan bisa hidup produktif. Pembangunan kesehatan nasional tertera dalam Pancakarsa Husada yang menitik beratkan pada kemampuan masyarakat menolong diri sendiri, agar tercipta di dalam komunitas. Peran serta masyarakat dalam menolong diri sendiri itu sangat penting, sehingga hasil akhir yang bisa dicapai oleh masyarakat adalah hidup sehat dan produktif. Selanjutnya dikarenakan adanya peningkatan peran serta masyarakat baik dari individu, keluarga, dan kelompok di dalam masyarakat, maka disebutlah sebagai keperawatan komunitas. Sekarang kita bahas tentang definisinya. Keperawatan komunitas adalah bentuk pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan pada masyarakat dengan penekanan kelompok yang beresiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan dalam rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan. Kemudian menurut American Nurse Association atau ANA, Community Health Nursing is a synthesis of nursing practice and public health practice applied to promoting and preserving the health of population. Jadi, keperawatan komunitas merupakan suatu sintesa dari praktik ilmu keperawatan dengan ilmu kesehatan masyarakat yang diaplikasikan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat tanpa membatasi kelompok yang diberikan asuhan keperawatan. Seluruh masyarakat tanpa memandang umur dan golongan tertentu terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan komunitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa keperawatan komunitas merupakan suatu penerapan asuhan keperawatan yang memadukan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat dalam melibatkan dukungan dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan preventif dan kuratif secara komprehensif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berikut ini adalah asumsi dasar dalam keperawatan komunitas. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa asumsi dasar dalam keperawatan komunitas ini. Yang pertama adalah sistem pelayanan kesehatan ini bersifat kompleks atau holistik. Yang kedua adalah, pelayanan kesehatan ini berfokus pada 3 level prevensi atau pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang ketiga adalah, keperawatan ini adalah sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dengan menggunakan pendidikan dan penelitian berdasarkan evidence-based practice, termasuk keunikan budaya setempat sebagai landasan dalam praktik keperawatan. Dan yang terakhir adalah keperawatan komunitas berfokus pada keperawatan atau pencegahan primer. Selanjutnya ada keyakinan keperawatan komunitas. Di antaranya yang pertama adalah pelayanan keperawatan yang tersedia, terjangkau dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah libatkan penerima pelayanan dalam keperawatan. Yang ketiga adalah adanya kerjasama antara perawat dengan klien. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan dalam sebuah komunitas atau masyarakat perlu diantisipasi jika lingkungan ini mengarah ke perilaku tidak sehat. Yang kelima adalah upaya dalam pencegahan penyakit sebagai upaya dari peningkatan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesehatan merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap individu.
Keperawatan komunitas merupakan pelayanan yang memberikan dampak terhadap pengaruh lingkungan yaitu secara biopsikososial, kultural dan spiritual terhadap kesehatan komunitas, dan memberikan prioritas pada strategi pencegahan penyakit dan peningkatan pencegahan. Falsafah yang melandasi komunitas mengacu kepada falsafah atau paradigma keperawatan secara umum yaitu manusia atau kemanusiaan, merupakan titik sentral setiap upaya pembangunan kesehatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan bertolak dari pandangan ini disusun falsafah atau paradigma keperawatan komunitas yang terdiri dari 4 komponen dasar. Yang pertama adalah manusia. Komunitas sebagai klien berarti sekumpulan individu atau klien yang berada pada lokasi atau batas geografi tertentu yang memiliki nilai-nilai, keyakinan dan minat yang relatif sama serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah kesehatan. Sehat adalah suatu kondisi terbebasnya dari gangguan pemenuhan kebutuhan dasar klien atau komunitas. Sehat merupakan keseimbangan yang dinamis sebagai dampak dari keberhasilan mengatasi stresor atau penyebab dari stres. Yang ketiga adalah lingkungan. Perlu diketahui bahwa lingkungan ini merupakan semua faktor internal dan eksternal atau pengaruh di sekitar klien yang bersifat biologis, psikologis, sosial, kultural dan spiritual. Dan yang terakhir adalah keperawatan. Yang dimaksud keperawatan di sini adalah intervensi atau tindakan yang bertujuan untuk menekan stresor, melalui pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Tujuan umum dari keperawatan komunitas adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatannya sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang berarti masyarakat tidak hanya terbebas dari penyakit namun mampu produktif sampai usia senja. Sedangkan tujuan khusus dalam pemberian asuhan keperawatan komunitas diantaranya adalah: yang pertama, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep sehat dan sakit. Yang kedua adalah meningkatnya kemampuan individu, keluarga dan kelompok serta masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan upaya perawatan dasar dalam rangka menangani masalah keperawatan. Yang ketiga, tertanganinya kelompok masyarakat khusus di rumah, panti dan di masyarakat yang membutuhkan pembinaan dan asuhan keperawatan komunitas. Yang keempat, tertanganinya kasus-kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan asuhan keperawatan di rumah. Yang kelima, terlayaninya kasus-kasus tertentu yang termasuk kelompok resiko tinggi yang memerlukan penanganan dan asuhan keperawatan di rumah dan di puskesmas. Dan yang terakhir adalah teratasi dan terkendalinya keadaan lingkungan fisik dan sosial untuk menuju keadaan sehat yang optimal. Area praktik dalam keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas merupakan praktik upaya promotif dan proteksi kesehatan pada sekelompok populasi manusia dengan menggunakan ilmu keperawatan, sosial dan kesehatan masyarakat. Menurut American Public Health Association, pada tahun 1996. Jadi, praktik yang dilakukan berfokus pada populasi dengan tujuan utamanya adalah peningkatan kesehatan, mencegah penyakit serta kecacatan untuk semua kelompok masyarakat melalui kondisi yang diciptakan di mana orang bisa menjadi sehat dan lebih sehat dari semula. Perawat kesehatan komunitas bisa bekerja sama dengan komunitas dan populasi untuk mengurangi resiko angka kesakitan serta meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kembali kesehatan. Ruang lingkup perawat komunitas. Perlu diketahui agar menunjang keberhasilan dalam asuhan keperawatan komunitas, dalam menjalankan tugasnya perawat komunitas bekerja sama dengan populasi dan berbagai kelompok yang meliputi, yang pertama anggota dari tim kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, pekerja sosial, nutrisionis dan pendidik kesehatan. Yang kedua, organisasi kesehatan pemerintah. Yang ketiga, penyedia layanan kesehatan. Yang keempat, organisasi dan koalisi masyarakat. Yang kelima, merupakan unit pelayanan komunitas seperti sekolah, lembaga bantuan hukum dan unit gawat darurat. Yang keenam, industri dan bisnis. Dan yang terakhir adalah institusi penelitian dan pendidikan. Menurut Depkes RI pada tahun 2006, pelayanan keperawatan komunitas dapat diberikan langsung pada semua tatanan pelayanan kesehatan seperti: yang pertama adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan dan rawat inap seperti rumah sakit,
puskesmas, dan lain-lain. Yang kedua adalah rumah. Perawat home care memberikan pelayanan pada keluarga di rumah yang menderita penyakit akut maupun kronis. Peran home care adalah untuk meningkatkan fungsi keluarga dalam perawatan anggota keluarga yang sakit ataupun yang berisiko. Yang ketiga adalah sekolah. Perawat sekolah dapat melakukan nurse daycare. Selain itu dapat juga melakukan pemeriksaan secara keseluruhan atau screening, mempertahankan kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan. Yang keempat adalah tempat kerja atau industri. Perawat melakukan kegiatan perawatan langsung dengan kasus kesakitan atau kecelakaan minimal di tempat kerja dan industri. Selain itu, perawat juga memberikan pendidikan kesehatan. Yang kelima adalah barak penampungan. Perawat memberikan tindakan langsung pada kasus penyakit akut, kronis serta kecacatan fisik ganda dan mental. Yang keenam adalah kegiatan puskesmas keliling. Diberikan kepada individu, kelompok masyarakat di pedesaan dan kelompok terlantar. Bentuk pelayanan seperti pengobatan sederhana, screening kesehatan, kasus penyakit akut dan kronis, pengelolaan dan rujukan kasus penyakit. Yang ketujuh adalah panti atau kelompok khusus lain seperti panti asuhan anak, panti wereda, panti sosial, dan rumah tahanan atau penjara. Yang terakhir adalah pelayanan pada kelompok resiko tinggi seperti kelompok wanita, anak dan lansia yang mendapat perlakuan kekerasan. Kemudian pusat pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan obat-obatan. Selanjutnya tempat penampungan kelompok dengan HIV/AIDS dan wanita tuna susila. Demikian informasi pada video kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan komen pada kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini agar menjadi motivasi bagi kami dalam menghadirkan video-video selanjutnya.